Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, di video kali ini kita akan mendengarkan gombalan ya dari kalangan Ba'lawi biasa ya. Ya, anggap aja teman-teman ini sebagai hiburan dan sebagai obat stres saja ya. Kita dengarkan teman-teman. Tarim, di pasarnya kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Itu di pasarnya. Katanya di Tarim itu setiap harinya teman-teman hampir 200 wali yang keliaran di pasar. Itu baru di pasar teman-teman ya. Di pasarnya ada 200-an lebih wali keliaran. Berarti para pedagang, ya mungkin tukang sampah, tukang sapu, kemudian penjual ikan, penjual kerupuk, ya kan, penjaga toko, penjual sayur, penjual buah, apapun di situ, semuanya jadi wali. Termasuk orang-orang gila di situ juga jadi wali. Itulah hebatnya Tarim teman-teman. Ya, jadi Tarim kota sejuta wali, pasarnya saja sudah 200-an. Nanti belumnya di kantornya, di kantoran, di rumah, di lapangan, ya kemudian belum di tempat-tempat yang lainnya. Semuanya wali pokoknya, keren ya. Tukang las, ya kan, tukang bengkel, montir, itu semuanya jadi wali kalau di Tarim. Indonesia mah nggak ada wali ya. Baik teman-teman, kita akan dengar lagi, ini lebih kocak lagi teman-teman. Ini kocak lagi nih. Paling aman Tarim, untuk maksiat sulit. Untuk maksiat Saya sulit. di Tarim 7 tahun tidak pernah melihat wajahnya perempuan yang jalan di luar. Pak Umar Al-Mahmud itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, Iya. rukun Islam saya ada 6. 6. Astagfirullah teman-teman. Katanya di Tarim itu tidak ada maksiat teman-teman. Ya, tidak ada maksiat di sana. Oh, berarti kita tahu teman-teman. Ternyata Ba'lawi yang datang ke Indonesia, ya, imigran ke Indonesia itu pengen cari maksiat berarti. Karena di sana nggak ada maksiat kan tadi. Kata tadi dia bilang 7 tahun saya di sana nggak pernah melihat perempuan katanya. Masya Allah. Pantesan datang-datang ke Indonesia ini mau bermaksiat mungkin ya. Dan nanti lucu lagi teman-teman ya. Kata Habib Umar, rukun Islam itu ada 6 katanya. Kita dengarkan dulu deh. Apa itu yang satu yang nomor 6 ya? Kok Sayyidina Umar akhirnya satu dari menjaga kota. Masya Allah. Katanya rukun Islam itu ada 6. Yang ke-6 apa? Yang ke-6 adalah firasatu ahlut Tarim, menjaga kota Tarim. Ya, menjaga kota Tarim. Bayangkan teman-teman, bisa aneh ya. Rukun Islam itu kan untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh umat Islam. Bukan untuk kepentingan pribadi negeri Tarim. Ya, jadi orang-orang Ba'lawi dia menambahkan rukun Islam ada 6 teman-teman. Jadi syahadat, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji kan gitu ya. Nah kata dia yang ke-6 adalah khirasatu bahladit Tarim. Yang ke-6 adalah menjaga kota Tarim. Masya Allah. Jadi Islam itu seolah jadi diakui milik mereka. Masya Allah ya, ini kocak lagi nih. Menambah rukun Islam menjadi 6. Kalau rukun iman ada 6 ya. Kalau rukun Islam ada 5. Tapi beda. Kalau rukun Islamnya Ba'lawi ada 6. Yaitu apa? Menjaga kota Tarim. Yang katanya kotanya nggak ada maksiatnya. Semuanya jadi wali ya. Tapi kok aneh nih teman-teman. Pertanyaan begini. Kenapa kalau Tarim itu ya nggak ada maksiat, sejahtera, tenang, rukun. Kemudian di sana juga banyak walinya, orang-orang solehnya banyak. Lantas kalian pada kesini pada ngapain, Beb? Kalian tuh kesini pada ngapain? Ke Indonesia tuh pada ngapain? Karena di sana nggak ada maksiat begitu. Indonesia mau bermaksiat. Ya, coba deh ngaca diri deh.
Ini promotor-promotor ya, atau promosi-promosi Kota Tarim. Ya begini teman-teman, dari dulu seperti ini ajarannya, hanya promosi-promosi kampung kelahirannya, kampung nenek moyangnya. Apa tujuannya teman-teman? Agar dihormati di Indonesia, ya, mendapatkan panggung, ditokohkan, seperti itu sudah. Gak jauh dari itu. Ya. Kan lucu ya, tinggal di Indonesia, numpang hidup di Indonesia, imigran ke Indonesia. Tapi yang didamba-dambakan, ya, yang dielu-elukan, yang dibangga-banggakan Kota Tarim. Kan lucu. Kayak begini teman-teman. Saya ibaratnya begini. Ini orang makan ya. Mungkin makan sosis gitu ya. Makan sosis, dimakan. Tapi bilang sosisnya nggak enak. Nggak enak nih sosis, nggak enak. Tapi dimakan sama dia. Ditemakan lahapnya dengan lahapnya. Tapi bilangnya nggak enak. Kan lucu. Seperti ini juga. Tinggalnya di Indonesia. Cari makannya di Indonesia. Numpang hidup di Indonesia. Tapi yang dibangga-banggakan, yang dikatakan wow, kota wali, kota nggak ada maksiat, itu kampung halamannya yaitu Tarim. Kalau begitu sana aja pulang ke negaranya. Baik, teman kita lanjutkan. Qala Sayyidi Ahmad Bajahdad, inna ziyarata Bashar tanfa' minadda. Al-Habib Ahmad bin Alwi Bajahdad, ini salah satu Habib yang ada di Kota Tarim, yang satu-satunya yang di nisan kuburan beliau ada kalimat tustajabud du'a'u indahu, diijabai doa di depan nisan di kuburan beliau. Rusak teman-teman, benar, ini akidah rusak parah, astagfirullahaladzim. Katanya di salah satu makam ya wali di Tarim sana, yang tadi namanya saya lupa tadi ya, yang katanya kalau berdoa di kuburannya beliau tadi tustajabu, dikabulkan doanya teman. Sampai segitunya ya promosi Kota Tarim. Tujuannya apa? Biar orang-orang Indonesia ini ziarah ke sono, minta doa, ngalap berkah di sana di kuburannya tadi. Si Kabib dari Ba'alawi tadi yang ada di Tarim. Katanya di nisannya tertulis, barang siapa yang berdoa di nisannya makam Kabib ini, maka akan dikabulkan doanya. Ini kan mengajak kepada kesyirikan teman-teman. Ya, berdoa di kuburan. Bayangkan. Minta di kuburan. Kalau seandainya teman-teman, ya saya sebutkan ya. Kalau seandainya kita nggak minta kepada penghuni kubur. Tapi kalau kita menyangkini berdoa di samping kuburan wali, itu sudah perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Karena meyakini kalau berdoa di samping kuburan itu lebih terkabul, lebih mustajab, ini keyakinan bid'ah, gak ada dalilnya. Namun kalau dia meyakini si wali tersebut ya bisa memberikan atau mengabulkan doa secara langsung dan diminta secara langsung dikabulkan, maka ini perbuatan syirkul akbar. Dan yang ketiga teman-teman, kalau ada seseorang menjadikan perantara orang yang sudah mati, walaupun dari kalangan wali atau orang soleh, dalam berdoa, ingat ya, dijadikan wasilah dalam berdoa. Ya, ingat, jadikan perantara agar dia menyampaikan doanya kepada Allah. Maka ini juga perbuatan syirik. Coba teman-teman cek surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa. Lihat bagaimana alasan orang-orang musyrikin terdahulu. Ketika mereka menjadikan sesembahan dari selain Allah, dari kalangan para wali-wali atau orang-orang soleh atau batu atau yang lainnya. Kata mereka, mana buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami tidak minta kepada mereka. Ini alasan mereka. Akan tadi apa? Li'illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan hanya saja agar mereka ya mendekatkan kami kepada Allah. Jadi lewat mereka, perantara para wali-wali inilah agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ini perbuatan apa? Syirik, teman-teman. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Kata Allah, sesungguhnya Allah akan menghukumi, memutuskan hukum
dari apa yang mereka perselisihkan, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib, pendusta dan kufur. Dan kekufuran yang paling besar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ya, sampai seperti itu mereka promosi agar Indonesia ini dibodohi biar ziarah ke Tarim, katanya doa di sana di kuburannya Habib tadi maka mustajab. Naudzubillah. Ini berbagai macam kesyirikan mereka sebarkan di negeri ini. Ya, coba kita dengarkan lagi teman-teman. Ini apa lagi? Dan jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan Tarim, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Tarim min hadram. Astagfirullahaladzim, ya Allah teman-teman. Katanya jalannya di Tarim itu bisa dijadikan guru. Kalau kamu nggak punya guru, nggak punya ustadz, nggak punya pendidik gitu ya, cukup jalan-jalannya Tarim itu dijadikan guru. Ini kan mengajarkan pada kebodohan teman-teman, kebodohan, ya, mengajarkan kepada orang malas menuntut ilmu. Cukup ya jalannya kota Tarim, bekas-bekas jalannya orang-orang Tarim itu dijadikan guru atau panutan lah, kan guru kan panutan ya, digugu dan ditiru kan guru. Kacau. Aduh teman-teman, gimana teman-teman ya, kok ada orang seperti ini teman-teman ya, menyebarkan kedustaan, ngibul, kemudian membodoh-bodohi pribumi. Kita Indonesia itu jangan sampai ditipu orang seperti ini. Ini maka Mukibin ini, perhatikan Mukibin nih. Coba dibuka akal sehatnya, jangan mau ditipu-tipu seperti ini. Ini semuanya dusta, ini promosi. Ini namanya promosi kota Tarim. Promosi tempat kampung kelahirannya, di sana kan jarang orang mau di sana. Ya, panas, gersang, ya. Mereka merantau sendiri ke Indonesia buktinya. Tapi yang dibangga-banggakan negeri Tarim. Kita dengerin apa lagi nih? Maut ila India thumma ila Indonesia. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. Jalannya saja mendidik. Ini apalagi ya Allah ya Rabbi, dia bilang ya, Islam yang ada di Indonesia itu adalah sebab penyebarannya itu dari orang-orang Tarim. Jadi orang-orang Tarim yang mereka merantau ke India, kemudian ke Indonesia, kemudian menyebarkan agama Islam di Indonesia ini, awalnya dari orang-orang Tarim. Masya Allah. Aduh, gimana nih teman-teman ya? Udah bener ngakak teman-teman. Indonesia diklaim kan teman-teman. Pertama kali Indonesia yang mendakwakan Islam Indonesia itu dari katanya dari orang-orang Tarim. Ya, jadi kalau nggak ada orang-orang Tarim di Indonesia ini, nggak ada yang tahu agama Islam teman-teman. La haula wala quwwata illa billah. Jadi coba teman-teman perhatikan ya, dari semua ucapan-ucapan mereka intinya ingin mengagungkan leluhurnya dan kampung halamannya, titik di situ. Itu intinya. Ya. Ternyata pahlawan-pahlawan kita yang menebarkan Islam itu nggak dianggap sama mereka. Mereka menganggap Islam di Indonesia ini aslinya penyebarannya dari orang-orang Baklawi dari kota Tarim. Katanya biasa seperti itu. Baik teman-teman, kita akan dengarkan lagi nih. Apalagi katanya? Jalannya mendidik. Kalau kita ke Tarim nggak perlu ke pesantren sebetulnya. Jalannya saja mendidik. Tarim di pasar. Sama kayak tadi ya itu ya. Kacau itu. Jalannya kota Tarim itu mendidik. Sudah cukup dijadikan guru atau teladan. Jadi nggak perlu pakai guru, pakai ustadz teman-teman ya. Cukup ya. Kota Tarim jalanannya sudah menjadi guru bagi kita katanya. Parah ini Pak Lawi emang. Coba teman-teman kita lihat komentar-komentarnya teman-teman.
Tambah lucu nih, netizen kan semakin cerdas ya. Nah, kita nggak ada media sosial teman-teman, jadi kita gampang dibodohin. Ditipu-tipu, dibodohin, dikibulin sama Baklawi. Pokoknya harus nurut aja. Kasihan Mukibin ya, yang sampai sekarang jadi Mukibin setia. Nah sekarang ada media sosial, terbongkar semua. Apa yang mereka ucapkan adalah dusta, kadzab. Baik teman-teman, kita akan dengar ini loh. Ini dari Syaban ya. Kata dia komentarnya, aku berlindung kepada Allah dari kebohongan dan kesesatan kaum Baklawi yang terkutuk. Astagfirullahaladzim. Bayangkan teman-teman, ini kan kalau di dalam doa itu kan kita baca bismillah kan, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita ta'awudz teman-teman ya. Ya Allah, saya berlindung dari godaan setan yang terkutuk kan gitu. Nah ini diganti teman-teman. Saya berlindung kepada Allah dari kebohongan dan kesesatan kaum Baklawi yang terkutuk. Astagfirullahaladzim. Ini apa lagi teman? Ini dari Mukhtar. Dia mengatakan, stres saya mendengar ceramah orang-orang seperti ini. Semoga umat Islam di Indonesia dilindungi Allah dari orang-orang seperti ini. Iya, semoga amin amin amin. Kita lihat teman-teman ya. Ini dari Winata. Ini lihat komentarnya. Kami segenap pengurus RT mohon maaf atas warga kami yang lepas dari pengawasan. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang yang lepas dari pengawasan teman-teman. Baik teman-teman. Kita lihat lagi, baca lagi nih komentar lagi. Fitnah akhir zaman itu bukan cuma Dajjal, tapi juga fitnah Baklawi. Baca teman ya. Kemudian terima kasih kepada Kiai Imad atas pencerahannya. Ya sama-sama. Kemudian tamu tak diundang tapi nggak mau pulang. Ya lucu ya. Jadi mereka membangga-banggakan kampung kelahirannya, kampung nenek moyangnya, tapi ya tinggal di Indonesia, lebih betah tinggal di Indonesia dan nggak mau pulang. Ya, ini lucu nih. Kemudian lihat ini, munculnya kabib-kabib tanda akhir zaman sesuai sabda Rasulullah SAW. Ya, kemudian ini dari Dali Logakoh. Dongeng sebelum tidur, biar tidurnya nyenyak bermimpi terus. Ya, anggap aja ini dongeng teman-teman ya. Dongeng sebelum tidur. Kemudian kita lihat ini, ya Allah musnahkanlah orang-orang yang mendustakan dan menyesatkan agama Islam seperti ini. Amin ya kan? Ya teman-teman nih. Baca lagi komentar yang kita lihat yang bagus teman ya. Ini lihat ini. Dari Sanusi Mati Jusoh ya. Kalau kota Tarim bagus. Ya, sangat bagus. Kenapa kalian mereka tak berambas dari Konoha? Kocak lu. Lihat teman-teman ya. Dari Almer Channel. Parah Baklawi. Udah pada lepas semua dari RSC. Sumber waras. Indonesia darurat Baklawi. Masya Allah ya. Aduh kocak-kocak ini teman. Yang jelas ini dari komentar-komentar netizen ini, Masya Allah teman-teman. Artinya mereka sudah paham, sudah bisa menebak ya. Orang seperti ini bukan orang yang waras teman-teman. Ya, ceramahnya hanya mengunggulkan nasab kampung halaman dan leluhurnya. Dan gak masuk akal semuanya. Ini orang-orang yang gak waras kayak gini ya. Ini lihat ini. Ini lihat. Ini dari Sri Kantini. Raine Habib Baklawi nggak teli ya. Nggak teli ya. Terus teman-teman kita baca ya. Ini apa lagi teman-teman ya. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita akal dan pikiran untuk berpikir tentang sebuah kebenaran yang benar-benar benar ya. Jadi dengan seperti ini kan kita punya akal teman-teman. Dikira manusia itu bodoh ya. Apa dikira orang Indonesia itu bodoh sehingga gampang dikibulin seperti ini. Kita punya pikiran teman-teman. Ya ngapain kalau memang Tarim itu kota wali, kota yang nggak ada maksiat, kalian ngapain betah di sini? Ya tinggal di sini ngapain pada ngapain ya? Ya, buktinya kalian betahnya di sini bukan di kampung halaman kalian. Ya kemudian di sini, waduh, agama Islam bisa rusak kalau yang begini dikasih panggung, betul ya? Model-model seperti ini dikasih ceramah, kasihan ya masyarakat kita atau para pendengar dari kalangan Mukibin, kasihan. Setiap hari isinya didoktrin dan dibodohin. Kemudian di sini dikatakan teman-teman, Baklawi koplak ngibulnya disangka nggak tahu Tarim kayak gimana.
Ya, teman-teman bisa searching atau lihat di YouTube bagaimana kota Tarim. Ya, sungguh miris teman-teman ya. Kondisinya sangat miris, bahkan lebih bagus, lebih indah dari kampung halaman kita sendiri. Kota-kota yang kita tinggal lebih bagus. Ya. Kira teman-teman ya. Gedabrus, ojo guyon naik Kang, dosa. Jangan ngerubah ajaran Nabi Muhammad. Rukun Islam ada 5 bukan 6 ya. Kita lihat lagi nih teman-teman. Pada nggak berani, takut. Yo balik Tarim kono. Lapo nih Indonesia. Jadi kita teman-teman ini lihat ini. Ini dari Hermani Van. Kayaknya orang ini habis pakai sabun. Ini orang-orang stres benar-benar. Kayaknya habis pakai sabu teman-teman ya. Pakai apa? Pakai narkoba ini. Ngomongnya nggak jelas, ngelantur ke sana kemari. Ya. Islam sekarang ada di aliran Tarimin ya. Ya, Islam mau dirubah jadi Islam Tarimin ya kan. Rukun Islam aja mau diganti menjadi rukun Islamnya ke-6. Yang kenapa apa? Menjaga kota Tarim tadi katanya. Setelah ini asik dengarnya. Baru kali ini ada ODGJ yang baru yang bisa menghibur. Dari Aren Gula. Masih ada aja orang yang beginian disuruh ceramah. Betul. Astagfirullahaladzim. Ya baik teman ya. Ya alhamdulillah ya mana. Alhamdulillah kita orang Indonesia itu nggak sebodoh yang mereka kira. Alhamdulillah kita diberi akal sehat, diberi pikiran, ya, agar bisa melihat dan menilai mana yang hak dan mana yang batil, mana yang dusta dan mana yang jujur. Ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin cukup teman-teman ya. Ini hanya hiburan teman-teman ya. Anggap aja ini hiburan. Ya biar kita nggak stres teman-teman ya. Jadi selamat, terima kasih pada kaum Ba'lawi yang telah menghibur ya. Jadi kalau kalian memang sudah nggak betah di Indonesia, silahkan bisa balik ke kampung halaman kalian. Sana bisa jualan siwak ya kan. Mau jual air-air berkah, mau jualan apa terserah di sana ya. Tapi mohon maaf, orang Indonesia sekarang udah cerdas-cerdas, nggak mau dikibulin. Baik teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.